Kang Acif ya teman-teman. Nah, sekarang saya lagi ada di muara dari Sungai Babon, yaitu di dekat kawasan industri Terboyo Semarang ya teman-teman. Nah, kali ini kita bakal lihat progres pengerjaan dari kolam retensi Sri Wulan. Nah, kolam retensi Sri Wulan ini nanti salah satunya difungsikan sebagai pengendali banjir yang sering terjadi di kawasan Sayung Demak ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah selesai itu diharapkan bisa mengatasi banjir yang ada di wilayah Sayung Demak. Nah, khususnya yang ada di sekitar Sri Wulan. Nah, ini dia kita lihat pengerjaan progresnya sendiri itu. Kalau kita lihat di depan ini nanti bakal dibangun rumah pompa kolam retensi Sri Wulan. Nah, ini di tahapnya sendiri masih di tahap pemasangan PVD. Nah, ini dia kita lihat. Nah, alat pancang PVD sendiri itu, nah pemancang PVD sendiri itu adalah sistem drainase vertikal dengan menggunakan tiang pancang. Nah, ini difungsikan untuk mempercepat konsolidasi tanah dasar. Nah, ini dia kita lihat di bawah sini itu sudah dipancangkan PVD ke dasar tanah. Nah, yuk kita lihat ke depan lagi. Di sini ada tanggul dari kolam retensi Sri Wulan. Nah, tanggul kolam retensi Sri Wulan ini itu berfungsi untuk menampung air dari beberapa sungai di wilayah Demak, khususnya di daerah Sri Wulan Demak ini ya teman-teman. Nah, untuk kolam retensinya sendiri itu memiliki luas 28 hektar dan mampu menampung lebih dari 1 juta meter kubik air. Nah, ini dia kita lihat di sini tanggul dari kolam retensi sendiri itu masih di tahap pengurukan atau penimbunan ya teman-teman. Nah, sebelum ditimbun itu dilapisi geotekstil terlebih dahulu. Nah, ini dia yang warna putih-putih ini dilapisi geotekstil. Nah, untuk penimbunannya sendiri itu masih sampai di titik ini. Nah, yang di sisi selatan itu belum tertimbun. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, nanti di sini juga dibangun inlet dari kolam retensi Sri Wulan itu sendiri. Nah, yuk kita coba lihat ke depan lagi. Nah, untuk di depan sini itu penimbunannya sendiri baru sampai di titik ini di sisi selatan. Nah, ini dia di depan ada alat berat eskavator. Nah, tanggul kolam retensi Sri Wulan itu sendiri itu adalah tanggul yang mengelilingi kolam retensi Sri Wulan. Nah, ini dia kita lihat di sini tahapnya masih di tahap penimbunan juga. Nah, fungsi utama dari kolam retensi Sri Wulan ini itu dirancang untuk menampung air hujan dan air dari sungai-sungai, yaitu dari Sungai Sri Wulan dan juga sungai-sungai kecil yang ada di daerah Demak. Nah, dengan menampung air tersebut, kolam retensi ini dapat membantu mengurangi volume air yang masuk ke sungai dan mencegah terjadinya banjir di daerah sekitar sini. Nah, setelah ditampung di kolam retensi Sri Wulan, nanti airnya itu dipompa ke laut melalui rumah pompa kolam retensi Sri Wulan. Nah, ini dia batas dari tanggul kolam retensi Sri Wulan. Nah, untuk yang
di atas yang lebih besar itu nanti yang digunakan sebagai tanggul laut, dan juga di atasnya nanti dibangun jalan tol laut Semarang Demak. Yuk kita coba lihat ke depan lagi. Nah, kolam retensi Sriwulan ini itu berlokasi di dekat Sungai Sriwulan dan menjadi bagian dari proyek jalan tol Semarang Demak seksi 1, khususnya di paket 1C. Nah, pembangunan kolam retensi Sriwulan itu masih di dalam tahap awal, termasuk di tahap perbaikan tanah dasar dan juga pembebasan lahan. Nah, nanti ditargetkan pembangunan akan selesai pada September tahun 2026. Nah, kalau kita lihat di depan sini itu ada tempat penyimpanan tetrapod. Nah, tetrapod sendiri ini alat yang digunakan untuk memecah gelombang air laut. Nah, nanti dipasang di bibir pantai ya teman-teman, agar tidak terjadi erosi tanggul laut itu sendiri. Tanggul laut yang difungsikan sebagai tol agar tidak terjadi erosi karena gelombang air laut ya teman-teman. Nah, rumah pompa ini kan di depan ini bakal dibangun rumah pompa. Nah, ini bertugas memompa air dari kolam retensi ke saluran pembuangan, yaitu ke laut melalui muara dari Sungai Babon. Nah, air yang mengenang dari kawasan pemukiman dan juga jalan dialirkan ke kolam retensi melalui inlet kolam retensi Sriwulan, lalu dipompa keluar secara aktif ya teman-teman. Nah, untuk jumlah pompa yang ada di rumah pompa kolam retensi Sriwulan ini itu ada 4 unit pompa elektrik dengan kapasitas 500 sampai 1000 liter per detik. Nah, rumah pompa ini itu bekerja bersamaan dengan rumah pompa Terboyo dan juga tanggul laut, sehingga membentuk sistem besar untuk mengatasi banjir rob dan juga banjir tahunan ke laut ya teman-teman. Nah, untuk dampak positifnya sendiri bagi masyarakat, nanti bisa mengurangi frekuensi dan tinggi genangan yang ada di pemukiman, serta meningkatkan kenyamanan dan juga keselamatan di jalan utama serta kawasan pemukiman, serta mendukung kelancaran infrastruktur strategis nasional seperti jalan tol dan juga jalan arteri. Nah, ini dia muara dari Sungai Babon. Ini untuk jalan tolnya sendiri nanti dibuat jembatan di sini ya teman-teman, yang difungsikan untuk menghubungkan antara jalan tol di sisi barat dan juga di sisi timur. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, dengan beroperasinya rumah pompa kolam retensi Sriwulan ini, itu diharapkan sistem pengendalian banjir di wilayah timur Semarang hingga ke Demak itu dapat berjalan lebih efektif dan juga berkelanjutan. Nah, masyarakat tak lagi khawatir dengan banjir musiman, genangan air, ataupun ancaman rob yang selama ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman update terbaru saya mengenai progres pengerjaan kolam retensi Sriwulan dan juga rumah pompa kolam retensi Sriwulan. Nah, nanti beberapa hari lagi bakal saya update terus perkembangannya seperti apa dan sudah segimana cepatnya ya teman-teman.
Nantikan video saya selanjutnya. Oke, jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten yang informatif. Oke, goodbye.